Ya baiklah, untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita di webinar, dan telah hadir Kang Amun, pendamping UMKM Jabat Juara Kota Depok, sekaligus kreator dari aplikasi Swadep, ya, aplikasi Swalayan Depok. Oke, sembari mempersiapkan waktunya, saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mulai dari pembukaan barusan, artinya harga-harga promo, ya, yang sudah diinformasikan, dipromosikan di Instagram, ya, apakah sudah follow Instagramnya Depok Expo 2020? Kemudian juga ada di informasi di YouTube channelnya Depok Expo 2020, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melihat, ya, perkembangan dari acara hari ini. Oke, sebentar, sembari saya akan mempersilahkan kehadiran pembicara kita. Telah hadir Kang Amun, kemudian Bapak Rahmat Suryaditya MKOM, selamat datang Bapak. Kemudian Bu Rita Siti Nurzannah adalah pelaku usaha UMKM yang bisa nanti kita dengarkan kiat-kiat suksesnya jualan di masa pandemi ini, melesat dan mendapatkan penghargaan, ya, dari GoFood. Oke. Ya, baik, untuk acara hari ini karena bersifat webinar, bisa juga nanti mungkin dari tim IT disiapkan ada mic tambahan, mungkin ada mic tambahan. Oke. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, peserta pembukaan Depok Virtual Expo tahun 2020, hari ini kita menanjak ke acara berikutnya, ya, yaitu webinar strategi Jitu di masa pandemi. Telah hadir Kang Amun, kreator dari aplikasi Swadep dan juga ahli di bidang digital marketing. Silakan aplaus dong untuk Kang Amun, karena acara hari ini, acara aplikasi Swadep Swalayan Depok, juga karena dari daya pikir dan olah dari Kang Amun. Oke, aplaus untuk Kang Amun. Kemudian berikutnya adalah Pak Rahmat Suryaditya MKOM. Selamat datang Bapak dari Bina Sarana Informatika BSI Universitas. Selamat datang di Gedung Balatkop. Dan alhamdulillah terima kasih loh Bapak, dari timnya luar biasa mensupport acara Depok Virtual Expo. Perkenalkan, saya Cahyadi Pak. Iya. Selanjutnya adalah Bu Rita Siti Nurzannah. Oke, aplaus untuk Bu Rita. Beliau adalah UMKM sukses yang mendapatkan penghargaan, ya. Nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut lagi, ya, tip and triknya berjualan di masa pandemi dan omsetnya naik, gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang acara akan kami persilahkan kepada Kang Amun untuk mempersiapkan materinya. Terima kasih. Yes.
Kes, kes, kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini dan saya yakin ini adalah bukan kebetulan dan saya meyakini bahwa ini adalah sebuah keberkahan dan saya meyakini bahwa ini adalah salah satu jalan untuk kita saling mendoakan antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir hari ini di tempat ini, walaupun juga ada yang hadir di online, saya doakan mudah-mudahan usahanya lancar, berkah, sukses, berkah dunia akhirat, dan nanti kita ketemu di surganya nanti. Jadi kayak pengajian ya. Saya mungkin akan sedikit cerita tentang sejarah saya, kenapa tiba-tiba online. Dan saya sendiri waktu menjalani setahun 2 tahun itu pernah merasa mau kembali lagi ke offline. Karena memang basic saya adalah direct selling. Saya 2005 sampai 2010 itu saya direct selling. Jadi door to door, kantor ke kantor, ruko ke ruko. Saya juga masih ingat saya jalan dari ujung UI sampai ke kantor saya saat ini. Dan itu saya keluar masuk. Artinya menawarkan produk yang saya bawa. Waktu itu saya membawa buku, membuat saya juga menjadi kuat dan meyakini bahwa rezeki itu memang sudah dikasih, sudah dijatah, cuman bagaimana kita untuk menjemputnya. Terkadang rezeki itu datang dari hal yang kita tidak sukai dulu menurut pikiran kita, tapi ternyata itu membawa rezeki. Salah satu contohnya, saya ada satu konsumen yang saya datengin karena dulu, atau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat sales pakai jas, bajunya rapi, tapi dia nawarnya gesper, panci, atau yang lainnya, pernah nggak? Nah itulah saya dulu. Jadi saya sebelum ke online tuh memang benar-benar offline. Dan saya mentargetkan ketemu orang sehari 100 orang untuk saya komunikasi. Sampai saya menemukan satu pola, saya kalau ketemu 5 orang pasti closing di orang kelima. Orang kalau sudah memegang barang saya pasti closing, saya pastikan. Dan itu memang ada polanya. Makanya dari situlah saya belajar, tapi ternyata dunia offline tuh menurut saya adalah senang juga untuk membuat kita mental kita menjadi kuat. Saya juga sempat di skap di MPR, di gedung MPR, gara-garanya saya jualan buku ketuker dengan yang minta sumbangan. Jadi sama-sama bawa map kecil, saya biasanya pakai tas yang selempang itu, isinya ada buku sekitar 5 sampai 10. Dulu bukunya itu Latahjan, karangan Aid Al-Qarni ya. Saya kalau cerita buku itu, mohon maaf nih, buku Latahjan itu bacanya ringan, tapi itu mengena banget gitu. Kok jadi sedih gini ya? Saya orangnya senang baca buku. Dan itulah buku yang mengajarkan saya bagaimana melihat sesuatu itu positif. Dan ada satu lagi buku, ternyata memang itu kalau pemain networking atau pemain yang jaring, itu buku wajib banget tuh. Ada satu buku namanya tuh judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Jadi di situ diajarkan positive thinking. Saya sampai tahu
ada orang yang mau beli produk saya. Itu karena insting tiap hari. Ketemu orang 100 orang tiap hari. Awalnya saya tuh malu banget gitu. Saya sudah bercerita dari A sampai Z yang harusnya orang sudah memberikan oke, saya ngambil 2 atau 3. Dia malah bilang gini, ini maksudnya apa ya? Nah, berarti ada komunikasi saya yang menurut saya itu sudah harusnya closing, dia malah bertanya, ini maksudnya apa sih? Jualan atau apa gitu. Tapi itulah yang membuat saya sampai saat ini adalah saya berpikir positif terus terhadap sesuatu yang terjadi dengan saya. Dan direct selling bagi saya itu adalah sesuatu yang membuat saya menjadi positif dalam hal kehidupan ini. Nah, 2005 sampai 2008 itu mungkin kalau saya jualannya mobil mungkin beda lagi ya, nggak direct selling tiap kantor gitu. Tapi waktu itu saya pernah jalan habis briefing tuh saya bawa barang. Setengah jam kemudian saya balik lagi ke kantor karena itu udah closing. Pikir saya itu udah beres. Saya bawa barang sekitar 15 dan sudah closing. Enak dong tinggal pulang nikmatin profit. Pas saya nyampe ke kantor, ternyata leader saya bilang gini, mana absennya? Mana daftar kunjungannya? Itu saya masih ingat di situ cuman sekitar 15 orang yang saya temuin. Dia bilang, jangan leha-leha, ambil barang lagi, ke lapangan lagi. Dan itu membuat ternyata sistem itu membuat apa istilahnya satu kebiasaan itu memang harus dipaksa awalnya. Saya ke lapangan lagi, saya jualan lagi dan memang hari itu adalah closing yang terbanyak bagi saya. Karena barang itu saya bawa, saya tawarin, saya happy banget lah. Jadi saya nggak mikirin bagaimana orang itu harus beli. Yang saya pikirin bagaimana orang itu ngerti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya mau jual. Yang akhirnya saya jalannya happy dan itu menjadi closing. Tapi pernah juga di kantor Departemen Keuangan, saya namanya pitching ya kalau dulu, mungkin kalau pitching kan komunikasi apa ya. Saya menawarkan buku dari lantai 23 sampai jam 4 itu saya nggak closing. Dan saya punya beban di hari itu saya harus butuh duit 200.000. Jadi saya ketemu orang itu udah mata duitan, harus beli gitu. Yang akhirnya adalah kekecewaan. Yang akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa ya sudahlah kita nothing tulus aja. Ketemu orang, senyumin aja. Kadang-kadang ada bapak-bapak orang pajak tuh senang baca buku ternyata. Jadi saya tahu akhirnya orang-orang yang memang senang baca buku di mana aja tahu. Jadi saya datang, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Ya baik. Awalnya sih ada apa ya gitu. Saya komunikasi. Kalau yang kedua, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak keluarga? Sehat misalnya. Ada buku apa aja? Ini Pak ada yang terbaru, berapa? 3. Ya udah taruh aja, berapa duit? Itu sampai buku ada yang 2, 3 itu belum dibaca, tapi dia saking antusiasnya. Itu pandangan saya. Tapi nggak tahu ya apa dia kasihan apa sama saya akhirnya dibeli gitu. Nggak tahu juga. Nah itu singkat cerita 2008, 2009 saya juga bikin animasi. Jadi sekarang Upin Ipin dan yang lain-lain udah banyak banget. Saya dulu juga bikin animasi namanya OSI. Dan saya mengambil materinya dari kurikulum anak TK sebenarnya. Jadi Calis Tungbar. Saya ini bukan orang yang jago desain, jago IT banget, tapi saya bisa akhirnya saya ngelobi orang yang jago di bidang itu. Akhirnya terbitlah satu video. Itu saya sistemnya direct selling, Pak. Dan saya hitung kurang lebih ada 40.000 keping PCD yang terjual waktu itu. 2011 mulai nih persaingan online. Tadinya saya biasa ke lapangan, tiba-tiba sekolah banyak yang nolak,
di gedung juga banyak nolak gitu kan. Kadang-kadang saya alasannya kalau mau ke gedung MPR atau DPR, mau kemana? Mau ke praksi ini Pak, kan KTP ditahan tuh. Padahal saya bawa buku gitu. Pas sudah nyampe lantai bawah ke atas, ikut sama yang mau ke atas. Awalnya masuk ke ruangan kayak gini, kadang-kadang saya juga suka salah tuh masuk ke ruang rapat. Tapi itu enjoy aja sih, saya nikmatin gitu. Kalau database kalau diurut ya, kalau dulu kan dapat 100 orang Pak, ada nomor teleponnya, nomor handphone juga dulu kan Sony Ericsson sama Nokia yang jadul-jadul tuh. Kalau dilemparin juga masih sakit gitu ya, 3315 atau apa gitu. Beli handphone baru langsung kecopetan di Mengarai. Tapi itu jadi cerita yang indah gitu. Nah, kalau cara masuk gedung saya diajarin juga sama leader saya. Caranya gini. Dan saya dituntut untuk membangun tim. Jadi saya harus menduplikat cara jualan saya ke orang lain. Kamu nih ada 3 orang, 4 orang, tolong bawa ajarin. 2010 ya, saya akhirnya mencoba untuk online. Dan ternyata dunia online itu tidak semudah yang dilihat. Dunia online itu kan dunia maya ya. Sampai akhirnya saya di kampung juga suka ditanya, kamu kerjanya apa? Melihara tuyul. Tuyul, saya kan pasukannya di online semua. Ya offline alhamdulillah sekarang gitu. Yang akhirnya dari situ saya mencoba online dan sebagai reseller. Jadi saya memang bukan orang produksi, tapi memang saya marketing. Ternyata memang online dan offline itu ada sedikit kemiripan. Komunikasinya sama, yang membedakan adalah gesturnya. Nanti saya coba kasih contoh chatting yang benar dan salah. Sebenarnya sih di Google juga ada ya. Tapi ini kadang-kadang tuh ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Misalkan, Bapak jadi beli atau enggak? Pasti enggak. Bapak mau transfer kapan? Kapan-kapan. Ada yang ngalamin enggak? Ada yang ngalamin Bapak Ibu? Oh ini kita live ke YouTube ya atau Facebook. Nah, 2009-2011 saya online sampai akhirnya saya ketemu guru saya itu di online juga dan ternyata memang dia sudah master banget lah. Saya ikut, saya bikin komunitas. Next materinya ada nggak? Ada. Dan saya juga membangun komunitas. Ada yang tahu Big Boss 2015-2016? Ada yang tahu Big Boss? Big Boss itu bimbingan bisnis online sukses. Dulu saya bersama teman-teman membuat komunitas namanya Big Boss. Oh ini mah ini aja lah, perkenalan ya. Mitra Kominfo 2016 program 1 juta domain. Nah ini pertama saya online 2011, 2012, 2016 saya juga bekerja sama dengan Kominfo untuk program bagi-bagi website gratis. Dan uniknya UKM itu kalau memberikan nama ya semaunya aja. Di Bandung tuh ada nama, Kang tolong daftarin dong domain saya. Namanya apa? kakaranimu.com. Aduh, kakaranimu. Kalau orang Sunda kan kakaranimu baru nemu ya Pak ya. Tapi ini beneran Bu, brandnya ini. Iya udah daftarin aja. Saya daftarin. Dan 2016 sampai 2018 mana ya materinya ya? Oh, ini. Gimana sih ini? Oh ini. Nih. Oh ya, enakan berdiri ya. Saya duduk kayak jadi lagi pengajian. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf ya. Biasanya kalau ngisi emang jalan-jalan gitu, kalau ini suka ngantuk. Konsultan mobil Suzuki Margonda
yang samping Detos. Terus digital marketing Pidini Jilbab, Ambulan 99, punya kawan juga sama-sama mulai online. Dia malah memang tadinya jualan offline juga, cuman kalau dia tuh buka toko, kalau saya tuh direct selling. Jadi jangan takut Bu kalau saya lihat nih mata-matanya gitu ya. Karena memang kalau dalam segi komunikasi itu harus ada persamaan dulu. Nanti juga ada chatting yang benar dan yang salah. Kalau orang misalkan udah nanya harga berapa, langsung kita kasih harga sekian-sekian. Suka ada ya gak yang menghilang tiba-tiba? Ya iya, orang pertama itu harus diajak minum dulu. Saya biasanya kalau udah 3 kali jawab, itu udah nyaman dia dengan kita. Wah ini sekjen komunitas dulu ya dulu. Konsultan PT 15 Indonesia pendamping Jabar Juara, alhamdulillah sampai saat ini program Jabar Juara sudah berjalan 2 tahun. Dan selamat kepada teman-teman yang kemarin dampingan, walaupun hanya 2 bulan. Ini mungkin waktu yang tersingkat ya di program Jabar Juara tahun ini. Tapi saya juga berjanji dengan teman-teman pendamping, ini kita harus mengakomodir produk daripada Bapak dan Ibu. Yang akhirnya saya bersama teman-teman membuat Swadep. Cerita Swadep sebenarnya itu setahun yang lalu. Karena saya sering ngisi di Bandung, komunitas saya di Bandung ada 2.000 orang, sama emak-emak juga. Terus di Sukabumi, Purwakarta, itulah saya kadang-kadang suka ditanya, produk Depok apa sih yang bagus? Banyak sih. Kalau bicara banyak, bingung nggak kalau kita? Bang mau kemana? Kemana aja? Kan tukang ojek juga bingung ya. Sama dengan saya, Kang Amun, sebutin mana yang ini gitu, mana yang bagus produknya. Ke Sukabumi juga sama, ke Purbalingga juga sama, Cirebon. Yang akhirnya saya punya komunitas di Bandung namanya Jabarpreneur. Jabarpreneur itu udah berjalan mau 2 tahun. Dan saya dari situ, saya sering bolak-balik Depok Bandung, mengakomodir juga sama UKM. Saya bilang, yuk kita berjamaah. Dulu 2019 saya bikin admin bersama. Jadi kalau admin tuh anggaplah 5 juta. Dia tugasnya apa? Posting IG, posting Facebook. Tapi dia digaji bareng-bareng, misalnya per 10 orang gitu. Kan itu akan lebih murah. Ibu-ibu mau fokus aja deh bikin produknya. Itu akan lebih efektif. Terus, nah ini teman-teman saya waktu di komunitas dan ini guru saya, beliau Pak Nasiruddin saat ini juga beliau masih berkembang dengan brandnya Sabila Mall dan saya banyak belajar dari beliau. Sabila Mall itu sekarang udah ada sekitar 1.000 lebih reseller. Kebayang ya, kalau 1 bulan si reseller itu jualan 1 bulan, udah berapa omsetnya? Itu dari reseller aja. Jadi kita ini bicara sekarang itu adalah big data. Data. Seringkali kita tuh ngejar sesuatu yang baru terus. Saya kalau waktu itu udah melek digital, saya datang, ada bapak namanya siapa, nomor WA-nya berapa. Berikutnya udah tinggal dari kamar aja saya, Pak bukunya sudah dibaca belum, ini ada yang terbaru. Dulu tapi. Kalau sekarang alhamdulillah udah mulai seperti itu. Nah ini teman-teman saya waktu di komunitas dan 2 orang sudah almarhum kemarin, infonya itu kena COVID dan makanya dari itu kita mudah-mudahan saling mendoakan dan saling menjaga supaya kita diberikan kesehatan terus. Next. Ini mah waktu teman-teman, kenapa sih kok muda-muda semua? Kalau sehari-hari saya ketemu dengan bapak dan ibu. Jadi biasanya saya diselingin dengan anak-anak muda. Kenapa? Mereka itu sebagai mesin penggerak. Mereka itu emang senangnya tuh nunduk aja gitu. Kadang nunduk aja. Ya memang sudah dunianya seperti itu. Mau doakan mudah-mudahan nanti timnya Swadep juga makin banyak supaya bisa maksimal memasarkan produk bapak dan ibu.
Eh, nah ini saya ngisi, ini udah pada pulang sebagian. Pertama kali di Bandung itu ada 250 orang sampai ke belakang itu. Ruangannya segini. Pertama ngisi Kominfo ini. Dan suara saya sampai serak waktu itu. Tapi alhamdulillah di Bandung tuh terbentuk hampir 2000 itu gara-gara seperti ini. Dan saya juga mengajarkan satu ilmu nanti juga yang saya akan share juga. Pentingnya kita tahu produk yang mau kita jual. Pentingnya keyword. Apa aja sih sebenarnya di luar itu yang dicari orang gitu. Kalau di Google mungkin nggak ada. Cari Kang Amun Kasep nggak ada. Tapi kalau makanan enak pasti banyak di Google gitu. Kecuali kalau di saku saya dipasangin GPS gitu. Lagi ngapain nih gitu ya. Next. Kok saya gondrong ya? Saya baru tahu. Panjang Pak rambut saya ternyata. Kenapa pakai media online? Saya sudah tobat dari offline ke online, walaupun tetap ada. Dulu saya, yaitu tadi yang saya ceritain. Jadi saya ketemu orang, alhamdulillah udah nggak takut lagi. Yang tadinya mau marah, kadang-kadang ketemu saya jadi malah akrab. Yang tadinya mau apa istilahnya mau berantem, malah ngebahas bareng gitu. Dan memang mungkin disitulah saya yang harus mengkomunikasikan produknya Bapak dan Ibu terhadap konsumen. Hadirnya Swadep sebenarnya mengkomunikasikan produk-produk Bapak dan Ibu kepada konsumen. Karena saya yakin Bapak dan Ibu tuh udah fokus ke produksi. Dan saya selagi yang saya cicipin dan saya rasakan itu produk-produknya udah bagus banget. Tepuk tangan buat kita semua dong. Kenapa pakai media online? Next. Media online itu ada, kalau yang sekarang lagi rame, Facebook, Instagram, YouTube, dan Google. Ada yang YouTuber? Ada yang YouTuber? Wah, Ibu YouTuber? Alhamdulillah. Oh anak, nanti bisa di endorse ya. Oh Bun-Bun ya, Bun-Bun ya. Bun-Bun ya, sudah masuk di Swadep ya. Tadi saya cek lihat di layarnya di Swadep sudah ada yang closing ya. Tapi mungkin nanti pihak admin yang ngejapri kepada para mitra. Facebook, YouTube, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa saya? Waduh, 10 menit lagi. Oke, saya cepetin ya. Saatnya maksimalkan online. Online tuh pastinya saat ini bisa di IG, Facebook, dan YouTube. Tapi juga sekarang WhatsApp. WhatsApp itu menjadi database-nya. Saya tanya, siapa yang sudah membuat status di hari ini? Acara ini, ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang coba buka handphonenya, lihat berapa orang yang melihat status WA kita. 100. 200 ada? 200? Oh belum. 130. 245. Masya Allah. Ada lagi yang lebih tinggi penawarannya? 250 ada? Nah, saya tanya ke ibu, siapa Bu? Yang 200. Kontaknya berapa Bu? Woi, 1000 berarti hampir 20% ya yang interaksi. Nah, terjadinya closing itu kan ada interaksi dulu dong. Tinggal sekarang statusnya seperti apa. Kalau saya itu mengajarkan biasanya suka ada status baperan. Hei kamu yang lagi ngelihat aku gitu kan. Iya kamu. Saya doakan ya semoga usahanya laris manis, berkah gini. Ntar orang GR kan. Amin 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 amin. Sebenarnya itu adalah lead buat interaksi di WhatsApp. Dan sama, ibu juga kalau ada yang statusnya apa dikomenin.
amin ke atau apa gitu. Jadi itulah sebenarnya kalau kita orang muslim mengkaitkan sesama kita adalah berdoa semua tuh, doa. Makanya jangan ngeluh. Bahkan sekarang ada ya metode-metode penerimaan karyawan sekarang dilihat dari statusnya. Status Facebook. Ini orangnya alay apa enggak? Ini anaknya gimana? Itu dilihat dari status. Kehidupanku seperti ini banget ya. Wah, itu udah ketahuan tuh orangnya seperti apa gitu. Ibu, kalau boleh saya tahu status ibu tadi apa? Pakai caption enggak? Belanja di Swadep Depok gitu. Belanja di Swadep Depok. Belajar di Swadep Depok. Oke, dikasih link enggak, Bu? Dikasih link? Belum. Nah, ini juga salah satu teknik closing. Jadi misalnya gini, hei kamu, iya kamu itu yang ngelihat status saya, mau nggak saya kasih diskon 20% bagi order yang hari ini. Tapi khusus ya, adanya di link di bawah ini. Kan suka ada tuh tangan gini. Nah, kasih link toko kita, kasih link WA kita. Itu yang kita belum dapat ilmunya. Oh, belum dapat ilmunya? Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Swadep bisa memberikan ya. Karena siapapun yang bergabung dengan mitra Swadep itu akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang online. Terutama nanti dari Pamus juga. Free coaching ya? Yes. Free coaching, Free coaching. buat yang ikut Swadep. Dan bukan alumni coaching, bukan ya. Ini Bu Rita juga ikut coaching. Dan tahu berapa harganya? Nah, ini Bapak Ibu yang masuk dalam mitra Swadep selama positif thinking maksudnya. Jangan, Kang, kok ini produk saya belum di-update, akhirnya lab. Pas sudah di-update, kuning ada gitu kan, saya masuk lagi deh. Jadi selama masih orang yang positif akan kita bantu. Kalau misalnya orang yang udah negatif, harus baca buku dulu tuh Bu, berpikir dan berjiwa besar. Atau latah hajan deh. Jadi saya tambahin sedikit Kang Amon ya. Ya. Kita akan ada setiap bulan itu namanya gathering mitra. Dalam gathering mitra itu pihak PT 5 Master Indonesia selaku operator Swadep akan memberikan pelatihan coaching bisnis buat teman-teman semuanya. Kenapa seperti itu? Nanti coachingnya itu berupa macam-macam, teknis kayak tadi tuh, bagaimana memberikan Bitly, kemudian bagaimana caranya dengan shop selling kita bisa langsung jualan, bagaimana caranya teman-teman bisa melihat penjahat di marketplace. Nah, itu semua banyak teknik-tekniknya ya. Sengaja Kang Amun saya minta jadi pembicara di awal karena beliau ilmunya mulai dari penjahat sampai jadi jagoan ada di marketplace. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, saya yakin dan percaya waktu setengah jam gak akan cukup untuk menyampaikan semuanya, makanya kita akan ada gathering. So, teman-teman itu nanti akan kita buatkan semuanya, linknya di Tokopedia, linknya di Shopee itu akan kita buatkan. Ya. Cuman yang jadi masalah sekarang ketika teman-teman masuk ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, udah tahu ilmunya belum? Ya. Karena belum tahu ilmunya, itulah maka kita dari Swadep akan mengajarkan semuanya bagaimana caranya supaya teman-teman itu produknya nggak dibom oleh kompetitor. Itu ada triknya. Makanya pastikan jadi mitra Swadep selalu. Keren. Oke, terima kasih Pak Mus. Jadi saya selalu ingat dengan ucapan guru saya juga. Sebenarnya tidak ada orang yang pinter, yang ada itu orang yang tahu lebih dulu dan mau belajar. Next, siapakah target market produk kita? Ibu, produknya apa Bu? Bubur sumsum ya? Kira-kira siapa Bu target marketnya? Yang mau makanan sehat, siapa itu Bu? Balita. Balita udah punya uang belum Bu? Oh, Balita dan Manula. Nah, terus kira-kira gimana cara mengkomunikasikan produk Ibu kepada Balita dan Manula? Ibunya, oke. Iya.
Jadi target marketnya itu ibunya Bu, bukan balitanya. Jadi saya teringat pelajaran-pelajaran kenapa saya berani ngomong seperti ini. Awalnya tuh ngederek-dek gitu ya kalau Sunda mah. Jangankan ngomong, baru komunikasi satu aja udah lupa blank gitu. Ternyata memang setiap malam tuh saya disuruh bikin goal. Besok kemana, closing berapa, ketemu orang berapa. Besok kemana, ketemu orang berapa, closing berapa. Ini juga sama Bu, target siapa, target market. Kalau kita masuk ke Facebook, masuk ke online sebenarnya, ini saya tunjukin, next. Hanya 10 yang menjadi saingan kita. Terus, nah, sebenarnya kalau bicara online, kita ini hanya bersaing di dalam 10 baris pertama. Ibu pernah ngetik seperti ini panjang, baik itu di handphone atau di laptop? Pernah? Tahu siapa ini yang nyatetnya? Siapa yang buatnya? Kira-kira ini orang apa robot yang ngetik kayak gini? Dari bahasa jual makanan enak, kira-kira itu konsumen atau orang yang mau jual lagi? Yes, berarti dengan kata lain, keywordnya bisa dengan jual makanan enak. Apakah produk itu ibu termasuk makanan enak? Bisa juga. Kalau dulu tuh saya sering nyepam dengan keyword-keyword yang memang kadang-kadang orang mungkin ngetiknya mobil ambulan apa, tahu-tahu munculnya produk apa. Pernah nggak Ibu? Kang Amon, saya potong sedikit boleh? Ya, boleh. Siapa yang belum tahu istilah keyword angkat Oh tangan? iya. Iya. Jujur aja. Ya. Oh iya. Iya. Ya sudah. Karena Yang belum tahu ya. Yang pora-pora tahu keyword angkat tangan. Yang tahu teknik nyepam angkat tangan. Yang nggak tahu teknik nyepam angkat tangan. Ya, terima kasih. Inilah gambaran UKM Kota Depok. Mohon maaf ya, bahasa saya merasa udah pada tahu. Jadi tadi saya nggak komunikasi. Nah, nanti kita akan bikin kelas-kelas gitu ya buat mitra, ketemuan, gathering supaya pemahamannya dapat ya. Tapi teman-teman tuh nggak perlu jago online. Yes. Yang perlu jago online itu PT LMI. Ya. Kenapa? Karena saya kalau belajar online butuh waktu 6 tahun untuk nyamain kemampuannya Kang Amun. Kalau ibu-ibu mungkin 10 atau 15 lah. Ya. Nah, artinya apa? Yang penting tahu dulu, karena kalau owner itu yang penting tahu. Karena mohon maaf Kang Amun, ketika Kang Amun tadi ngomong spam dan keyword, saya lihat itu ibu-ibu dan bapak-bapak pada mangguk-mangguk. Saya takut itu ngantuk. Ini makhluk dari mana gitu ya? Oke, terima kasih. Yes. Jadi saya mungkin bahasanya simple. Kenapa saya kalau pulang kampung, saya bilang saya melihara tuyul. Karena saya ngomongin online di kampung, naon eta gitu, teu ngarti gitu. Tapi subhanallah ya, dengan adanya pandemi sekarang ada era baru yang orang malah senang di rumah. Yang tadinya senangnya ketemu seperti ini, orang aduh malas deh, udah deh Zoom aja. Wih pada pinter, udah bisa Zoom belum gitu. Makanya sekarang banyak jasa ya, jual virtualnya, jual segalanya. Nah ini, tadi kata Kang Mus, ada yang tahu nggak keyword itu apa? Jadi keyword itu bahasa yang diucapkan, bahasa yang dituliskan di dalam Google, di dalam Facebook, di dalam sosial media di saat kita membutuhkan. Itulah keyword. Kalau dulu tuh suka pikir gini, apa emang nyari orang jual pasir termurah di Google? Dulu itu nggak ada. Tapi sekarang Bapak Ibu kalau ketik di Google sewa tuyul, second ada itu. Coba. Coba deh. Sewa tuyul second ada nggak? Coba Ya. di Google. Takutnya saya ngebohong. Jadi kalau mau, saya apresiasi banget ya, bikin produk itu udah, Kang saya mau bikin produknya nih dengan sholawat gitu. Subhanallah.
Lah orang yang mau nipu aja ini jual, coba ada Bu? Iya ada nggak di Google? Ada ya Bu ya? Tuh, Ah, pesugihan. ya. Itu Dan dia serius, ada webnya, ada nomor kontaknya. ya. Kalau cara cepat kaya, hubungi nomor di bawah ini. Jangan kalah Bu sama yang gituan. Ya, bikin status, kasih call to actionnya. Orang mungkin udah, aduh gua usahanya nggak laku-laku. Coba deh ketik di Google, jual cara cepat kaya. Ada nomor teleponnya. Pas diklik, Pak gimana deh cara kaya? Ya kalau saya tahu, ngapain ngasih tahu lu gitu. Ngapain gua iklan gitu ya? Ngapain gua aja iklan, gua aja yang kaya gitu. Nah, itulah gambaran di sosial media, di online. Makanya beruntung Bu, kalau kontaknya ada 1000, yang interaksi 200. Tinggal nanti pertanyaannya gini, Kang, tapi yang 200 itu biasanya suka nawar, suka langsung cash, suka langsung ngutang. Itu di labeling atau dikasih label, dikasih tanda. Di Google My Business ada yang belajar kemarin, dikasih tanda yang follow up, yang sudah transfer, yang ada? Ada? Belum ada nih? Yang ada tunjuk tangan, ada? Belum ada, berarti belum nanti ada ya? PR kita LMI untuk mengajarkan Kang. Ya. Yes. Ntar kalau yang suka utang kita tandain merah, kehitam-hitaman aja. Karena kalau Bapak Ibu sudah, iya sih totalnya 250.000, teng dikirim ke dia, kok nggak ada kabar lagi? Itu caranya gimana? Nandainnya gimana? Belum lagi kalau misalnya nanti ke restart handphonenya, wah pusing saya, karena yang kemarin datanya hilang semua. Pernah nggak kalau dulu handphonenya jadul kan naruhnya di kontak handphone tuh, handphonenya jebret, hilang dah udah kontaknya. Sekarang pakai Gmail. Jadi caranya gimana kita menggunakan kata-kata yang dicari sama orang. Tapi Kang, ini bubur saya enak banget. Coba tes di Google, jual bubur enak. Di mana? Di Cilodong. Di mana? Di Depok. Di mana? Di Sukmajaya. Gak apa-apa deh kalau sekecamatan Depok kita doang nih yang jual bubur enak murah di Depok. Semua kecamatan sebutin. Boleh gak Kang? Boleh. Gak ada yang larang kok. Saya bikin jual mobil ambulan Depok itu dari mulai Facebooknya, dari mulai Google Map-nya, dari mulai YouTube-nya. Jadi pantas kalau orang misalkan, Assalamualaikum, salam, saya butuh ambulan dengan pas siapa ini? Oh gitu ya harganya. Oke Pak, nanti diinformasi lagi. 5 menit 15 kemudian juta. nelpon lagi. Pak, ini nomornya kok sama dengan yang tadi? Emang Bapak ngetik